Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan ingin menjelaskan tentang ayat-ayat tentang konsumsi. Pengertian konsumsi dalam Islam secara umum, konsumsi dalam Islam mencakup segala bentuk pemanfaatan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa makanan, minuman, maupun barang lainnya. Konsumsi dalam perspektif Al-Quran tidak hanya dinilai dari segi material, tapi juga dari aspek moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, perintah dan larangan konsumsi dalam Islam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara jasmani dan rohani manusia. Ayat-ayat Al-Quran tentang konsumsi dan penjelasannya. Berikut ini beberapa ayat yang membahas konsumsi secara langsung. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik, thayyib, dan dari apa yang terdapat di muka bumi dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal secara hukum diperbolehkan dan thayyib, baik secara kualitas. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa thayyib mengandung makna bersih, bergizi, dan tidak membahayakan fisik maupun psikis. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi, bukan hanya status hukumnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Selain mengulangi prinsip halal thayyib, ayat ini mengaitkan konsumsi dengan nilai spiritual, yakni syukur. Konsumsi bukan hanya hak, tetapi juga amanah, rasa syukur atas rezeki yang menjadi landasan moral dalam aktivitas makan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menegaskan larangan israf berlebih-lebihan dalam konteks konsumsi. Islam mendorong kesederhanaan dan menghindari pemborosan. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa israf bisa terjadi baik dalam jumlah makanan maupun dalam gaya hidup mewah yang melampaui kebutuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini memuat daftar makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan manusia bebas mengonsumsi apapun. Adapun batas moral dan spiritual dalam memilih makanan, hal ini berkaitan erat dengan kesucian jiwa dan pengaruh makanan terhadap perilaku seseorang. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian yang halal dan baik, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembahnya. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Al-Quran. Prinsip halal dan thayyib. Islam tidak hanya menilai dari hukum formal halal, tapi juga dari segi kualitas dan etika. Thayyib, produk yang halal tapi tidak thayyib, misalnya berpengawet tinggi atau merusak tubuh, tetap harus dihindari. Prinsip keseimbangan wasatiyah. Konsumsi tidak boleh berlebih israf maupun terlalu menahan diri. Tabzir. Seorang muslim dianjurkan hidup seimbang, tidak boros dan tidak pelit. Prinsip syukur dan ibadah. Makan dan minum menjadi ibadah ketika diawali dengan niat yang benar dan diakhiri dengan rasa syukur. Konsumsi yang islami menumbuhkan kesadaran spiritual dan memperkuat hubungan dengan Allah. Prinsip etika sosial dan keadilan. Konsumsi
Dalam Islam juga memperhatikan orang lain, tidak dibenarkan makan secara berlebihan sementara tetangganya kelaparan. Islam menganjurkan untuk berbagi makanan terutama pada fakir, miskin, dan anak yatim. Relevansi ayat-ayat konsumsi dalam kehidupan modern. Dalam masyarakat modern yang dibentuk oleh kapitalisme dan konsumerisme, perilaku konsumsi seringkali lepas dari nilai-nilai moral. Beberapa relevansi ayat konsumsi Al-Quran antara lain: satu, membangun kesadaran memilih makanan halal dan sehat. Di tengah melimpahnya produk olahan dan makanan cepat saji, umat Islam harus selektif dan kritis terhadap kandungan dan proses produksi makanan. Kedua, melawan budaya konsumtif. Prinsip tidak berlebihan, Quran Surat Al-A'raf ayat 31, menjadi solusi terhadap gaya hidup boros dan pemborosan sumber daya alam. Mendukung ekonomi berkeadilan dengan membeli produk halal dan etis, misalnya fair trade. Umat Islam bisa ikut serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, menjaga kesehatan fisik dan mental. Walau konsumsi Islami secara tidak langsung mendorong hidup sehat karena menghindari makanan haram, berbahaya, dan tidak bergizi. Kesimpulannya, Al-Quran mengatur konsumsi manusia tidak hanya dari segi halal dan haram, tetapi juga aspek etis, spiritual, dan sosial. Prinsip halal thayyib, keseimbangan, syukur, dan keadilan sosial menjadi pilar utama konsumsi Islami. Ajaran ini sangat relevan untuk menjawab tantangan kehidupan modern yang sangat erat dengan gaya konsumtif dan materialistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.